Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. Ini saya masuk ke tempat sakral atau tempat keramat. Ini berada di Desa Pulau Wijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ya. Teman-teman, sekilas memang ini merupakan pemakaman warga ya, tempat atau pemakaman umum warga Pulau Wijen ini. Namun di sisi lain, kalau kita mencoba untuk mengulas sejarah di Desa Pulau Wijen ini, banyak sekali hal-hal yang kita ungkap begitu ya. Salah satunya adalah seorang putri yang sangat cantik, seorang putri yang sangat menawan, sangat anggun, mempesona, menjadi rebutan para lelaki di zaman kerajaan Tumapel, yaitu Ken Dedes. Kita ketahui bahwa dari arcanya saja seorang Ken Dedes itu sudah menunjukkan bahwa beliau merupakan wanita yang sangat cantik sekali, saudara. Nah, Ken Dedes ini merupakan anak dari Empu Purwo ya, seorang empu yang sakti mandraguna. Dan di masa remaja, Ken Dedes ini saling bertukar pandang begitu, sehingga menimbulkan rasa cinta. Sosok laki-laki yang dicintai oleh Ken Dedes ini bernama Joko Lulo. Mereka berdua sudah saling mencintai ya, dan mempunyai tujuan untuk hidup bersama, menikah begitu. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Ada cerita yang sangat memilukan begitu ya. Ketika Mbah Joko Lulo ingin mempersunting Ken Dedes, ingin melamar Ken Dedes, ternyata ada seorang laki-laki yang bernama Tunggul Ametung. Tanpa sebab apa, waktu itu Tunggul Ametung menculik Ken Dedes pas di waktu acara tunangannya atau acara besar pada waktu itu. Jadi waktu itu, teman-teman, yang pastinya merupakan suasana yang memilukan ataupun menyedihkan begitu, saudara. Tunggul Ametung pada waktu itu tiba-tiba menculik Ken Dedes, melewati salah satu terowongan begitu yang berada di dekat dari acara tersebut, tempat acara tersebut. Nah, seketika itu karena mungkin kesaktian dari Joko Lulo tersebut lebih rendah begitu ya, artinya lebih sakti Tunggul Ametung daripada Joko Lulo, sehingga Joko Lulo pada waktu itu ya tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, membiarkan Ken Dedes diculik oleh Tunggul Ametung. Nah, di depan kita inilah merupakan petilasan ya dari Joko Lulo, seorang kekasih dari Ken Dedes yang kisahnya sangat-sangat menyedihkan, karena di waktu beliau ingin melamar Ken Dedes, tiba-tiba Ken Dedes diculik oleh Tunggul Ametung kala itu. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, tempat ini berada di pinggiran dari pemakaman umum. Nah, berada di pinggiran dari pemakaman umum. Seperti ini, saudaraku.
Saat ini sudah diberi pagar, diberi cungkup, dan ditandai dengan adanya pohon beringin yang sangat besar. Nah, seperti itu. Beringin yang sangat besar. Jadi sangat tua sekali ini beringinnya. Coba kita lihat petilasan dari Joko Lulo, kekasih pertama Kededes. Yang pastinya karena ini mungkin merupakan tempat keramat yang saya lepas alas kaki dulu, sehingga tidak sedikit orang datang ke sini untuk memberi penghormatan terhadap petilasan dari Joko Lulo. Nah, seperti ini saudara, kondisi di sekitar dari pohon beringin ini atau petilasan dari Joko Lulo ini. Jadi ada dua bendera merah putih di sini, terus di bawahnya terdapat arca Ganesha. Nah, kalau saya lihat sepertinya arca Ganesha ini bukan arca peninggalan ya, tapi mungkin arca dari para pengrajin yang ada di sekitar sini mungkin. Nah, seperti ini. Ini sudah dilekatkan dengan semen sehingga aman, tidak rawan dicuri ya. Nah, seperti ini saudaraku, arca Ganesha yang menggambarkan tentang latar belakang Hindu Siwa. Dan di depan dari arca Ganesha ini ada tempat duduk begitu yang terbuat dari keramik. Nah, seperti ini. Masih terlihat ada beberapa bekas dari pembakaran dupa. Nah, ini teman-teman. Oke. Terus untuk diameter dari pohon beringin ini sangat besar sekali. Dan ini 7-8 meter ini untuk diameternya. Dan di sini terdapat salah satu cungkup. Nah, cungkup untuk orang beristirahat ketika berkunjung di tempat ini. Dan di sisi lain, di sini terdapat batu bata merah kuno, begitu ya. Apakah ini merupakan batu yang memang kondisi dari awal berada di sini atau pindahan? Saya kurang tahu. Terus di sini teman-teman terdapat tempat perdupaan lagi. Nah, tempat suguh atau prapen ya. Nah, seperti ini. Untuk arah hadapnya saya kurang tahu karena tidak ngerti arah, teman-teman. Saya bingung di sini. Oke. Dan diduga kuat di sini merupakan tempat petilasan dari Joko Lulo, kekasih dari Kededes. Luar biasa ini teman-teman. Wih, ini pohon beringin ini sudah lama, tua sekali ini pohon beringin. Loh, ternyata di sini juga ada tempat prapen. Ini ada tempat duduknya. Sayangnya di sini tidak ada arcanya ya. Yang di sini tidak ada arca. Terus terselip batu-batu bata merah kuno. Mungkinkah di sini dulu ada suatu bangunan yang besar ya? Atau mungkin di sini adalah merupakan rumah dari Joko Lulo begitu ya? Itu pohonnya, akarnya sampai merambat ke bawah kayak gitu. Wih. Jadi mungkinkah di sini merupakan tempat atau rumahnya Joko Lulo atau tempat pertapaannya gitu ya? Untuk sumber yang saya narasikan dari awal itu bukan dari sumber primer ya teman-teman ya. Itu hanya berdasarkan dari sumber folklore, cerita rakyat begitu secara turun temurun begitu ya, yang meyakini bahwa disinilah tempat atau petilasannya dari Joko Lulo, kekasih dari
Kendedes begitu teman-teman. Wih. Ini berdekatan dengan jalan alternatif desa atau alternatif kampung. Nah, di situ teman-teman. Dan berada di pinggir dari makam. Ini makamnya sangat luas sekali, saudaraku. Makamnya ini luas. Tidak hanya satu tempat saja, bahkan di samping ataupun di seberang sana ya. Di seberang dari jalan itu juga pemakaman umum di desa Pulau Wijen ini. Atau kelurahan Pulau Wijen ini. Wih. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, cukup ya. Dari sini kita bisa banyak tahu tentang Joko Lulo yang merupakan kekasih Kendedes. Namun sayangnya ketika Joko Lulo ingin mempersunting Kendedes, tiba-tiba Tunggul Ametung datang dan menculiknya. Ini adalah desa yang bersejarah, merupakan desa budaya begitu ya. Karena banyak sejarah ataupun peninggalan-peninggalan yang terungkap dari tempat ini ataupun dari desa ini. Nah, ini merupakan jalan alternatif kampung, saudaraku. Seperti ini, jalan alternatif kampung. Namun di sisi lain ada sesuatu yang sangat-sangat menarik begitu ya. Ternyata di desa ini ada peninggalan yang berhubungan dengan Ratu Kendedes. Ratu Kendedes merupakan ratu yang sangat cantik, yang merupakan permaisuri dari Tunggul Ametung dan direbut oleh geng Angrok. Karena waktu itu ada salah satu cerita bahwa Ratu Kendedes di salah satu bagian tubuhnya itu mengeluarkan cahaya, sehingga membuat geng Angrok pada waktu itu kepincut atau terpesona begitu, sehingga geng Angrok berniat untuk merebutnya dari Tunggul Ametung dan berhasil. Nah, di sini teman-teman, di pemakaman umum ini ternyata warga sini meyakini bahwa ada salah satu tempat di mana tempat tersebut merupakan tempat dilahirkannya Kendedes, seorang putri cantik, anggun menawan, mempesona yang menjadi rebutan para lelaki pada waktu itu dan melahirkan keturunan raja-raja di Jawa ini, saudaraku. Sepertinya ini akses untuk menuju ke tempatnya ya. Ada dua jalan, ke kanan dan ke kiri. Saya ambil ke kiri. Oke. Nah, ini rapat banget. Ya, namanya juga pemakaman umum ya. Tapi mungkin di sini dulu terdapat bangunan peninggalan kerajaan mungkin. Karena ya tadi berhubungan dengan Ratu Kendedes. Oke, kita coba lihat ya. Dan disinilah mungkin ya. Saya belum tahu ini teman-teman. Ini hanya dugaan saja. Oh iya, betul. Itu saudaraku. Wih, luar biasa ini tempatnya. Jadi disinilah teman-teman, yang menurut dari cerita tutur, salah satu bagian dari tubuh Kendedes itu memancarkan cahaya itu di sini ya, di lokasi ini saudaraku. Ini luar biasa ini tempatnya. Ternyata sudah terpelihara dengan baik. Jadi untuk menuju ke dalam itu di sini terdapat dua sosok naga serta dua sosok dwarapala. Naganya ini dicat emas, saudaraku. Dicat warna emas maksud saya. Loh, seperti ini saudaraku. Oke.
Terus itu ada tempat untuk istirahat. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, nanti googling saja di maps gitu ya, Petilasan Kendedes di Desa Pulau Wijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini teman-teman. Luar biasa. Oke, kita masuk ya. Bismillah. Bisa nggak ini? Kok ditutup? Ditutup dan gak ada yang jaga. Sayang sekali ya. Ditutup dan gak ada yang jaga teman-teman. Kita lihat ini aja dari luar. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Tempat inilah yang diduga merupakan tempat ataupun lokasi lahirnya Kendedes. Dan untuk bangunan ini dibangun di tanggal 20 Juni 2002 oleh warga Ponowijen ya. Iya, seperti itu. Saya tidak bisa masuk teman-teman. Padahal ini dibuka jam 9, tapi tidak ada yang jaga di sini. Atau mungkin harus ngontak ininya dulu ya. Ngontak apa? Juru kuncinya dulu. Kalau kita lihat di situ ada semacam batu gong teman-teman. Ada tonjolan di tengahnya, persis seperti gong teman-teman. Seperti gamelan. Banyak lumpang di sini. Banyak lumpang teman-teman. Terus sepertinya ada semacam relief yang di batu situ. Katanya sumur Windu, mana sumurnya? Kok gak ada sumur? Atau hanya nama saja ya, tapi gak ada sumurnya. Sayang ya gak bisa masuk teman-teman. Tapi kelihatan kok. Dari luar itu kelihatan. Dalamnya itu isinya apa saja kelihatan. Ada tumpukan batu-batu bata, serta batu yang diberi selimut kain mori, serta lumpang dan batu gong ya. Batu berbentuk gong. Ada semacam ini, tonjolannya begitu di tengah. Nah itu teman-teman.